Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya Rusdianto. Insyaallah di pembahasan kali ini saya akan tampilkan video pembahasan tentang materi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan kupas tuntas tentang pembahasan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Nah, baiklah, kita akan melangkah pada pembahasan materi, yaitu perlu dipahami bahwasanya rukun iman terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kitab artinya adalah buku atau surah kiriman, sedangkan iman percaya atau keyakinan. Secara terminologi istilah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cara mengimani kitab Allah sebelum Al-Quran yaitu dengan cara ijmali, sedangkan kitab Al-Quran secara tafsil. Pengertian kitab dan suhuf. Pengertian kitab dan suhuf perlu dipahami bahwasanya kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih dalam bentuk berupa lembaran-lembaran yang terpisah atau artinya yang belum dibukukan. Ya, ini perbedaan kitab dengan suhuf. Kemudian persamaannya, kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Nah, perbedaan, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan karena dia masih bersifat lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diantaranya yaitu adalah ada 4 ya kitab, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus adalah kitab terakhir atau penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, sedangkan yang suhuf tadi, lembaran-lembaran ini, ada beberapa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Hukum beriman kepada kitab adalah fardu ain atau wajib, karena orang yang tidak beriman atau seorang muslim yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dianggap sebagai orang yang murtad atau keluar daripada agama Allah. Kemudian suhuf. Nah, ini ada beberapa suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Yang pertama itu Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf ya. Nabi Sis menerima sejumlah 50 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Ini telah dijelaskan di dalam Quran surah Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafil suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-A'la ya. Oke, lanjut.
fungsi diturunkannya kitab. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, ini adalah fungsi diturunkannya kitab ya. Kita lanjut. Kemudian di antara kitab-kitab itu ya sesuai dengan urutannya Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Kemudian periodisasi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Nah, ini kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Dan kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai dengan 632 Masehi. Kitab yang pertama kitab Taurat. Taurat dari kata Torah yang berarti instruksi. Nah, diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel, yaitu dengan menggunakan bahasa Ibrani. Semenanjung Sinai adalah sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak antara benua Afrika dan Asia, sekitar 450 km dari ibu kota Cairo. Kitab Taurat yang disebut The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. Nah, kemudian kita bahas tentang kitab Taurat, yaitu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 2 dan Al-Maidah ayat 44. Nah, ini ayat 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Nah, ini kaum atau Bani Israel pada masa Nabi Musa. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah surah ke-44. Penjelasan lain dalam Al-Quran, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun, dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 49. Dan sesungguhnya telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk ya. Kemudian apa ya kandungan atau ajaran-ajaran yang disertakan dalam kitab Taurat? Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Jadi wajib meyakini, mengesahkan Allah. Nah, tidak wajib disembah kecuali Allah ya, tidak Tuhan kecuali Allah. Menyebut nama Allah dengan hormat, dengan agung, supaya mensucikan hari Sabtu atau hari Sabat, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, larangan berbuat zina atau cabul, larangan mencuri, larangan berdusta, larangan berkeinginan berbuat cabul, larangan mengambil hak orang lain. Nah, ini sesuai dengan contoh-contoh pada gambar hormati dan cintai satu Allah, mengesahkan ya. Kemudian mensucikan hari Tuhan, hormati orang tua atau keduanya, ibu dan bapakmu. Jangan membunuh, jangan bercabul, jangan mencuri atau mengambil hak orang lain, tidak berbohong. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, kitab yang kedua yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Zabur, yaitu menggunakan bahasa Arab, Mazmur Ibrani. Nah, kitab Zabur
berisi 150 surah yang disenandungkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem, berbahasa Kipti. Berisi satu nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa-doa individu, nyanyian untuk raja. Ya, jadi inilah inti daripada atau isi daripada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Oke, kita lanjut. Kemudian ini beberapa contoh gambar seperti yang dijelaskan tadi. Ini beberapa contoh gambar ya. Nah, kemudian yang ketiga kita lanjut, Injil. Nah, yang ketiga kitab Injil. Secara bahasa Injil artinya pengabaran yang baik, atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem dengan bahasa Ibrani untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, jadi pada intinya kitab Injil ini adalah menjelaskan juga bagaimana mengesahkan Allah atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya Isa alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah. Kemudian penjelasan dalam Quran surah Al-Maryam, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini penjelasan bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah dan merupakan hamba Allah ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa sebagai pedoman dan petunjuk umatnya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, dia di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Ya, artinya Injil ini telah membenarkan apa yang kitab yang Allah turunkan sebelumnya, yaitu termasuk kitab Zabur dan kitab Taurat ya. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46. Secara umum kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada saat itu banyak yang tidak percaya atau menganggap bahwasanya Isa adalah Tuhan mereka. Namun dijelaskan dalam Quran dan firman Allah, ternyata Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi dan utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan kebenaran kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi kitab Taurat dia tidak sesuai dengan zamannya, hanya berlaku pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, maka dibenarkan dan dihapus oleh di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Jadi kitab Injil dan Taurat saja menjelaskan bahwasanya akan ada nabi setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai sekaligus nabi terakhir dan menyempurnakan agama atau menyempurnakan akidah manusia melalui daripada kitabnya, yaitu yang keempat Al-Quran ya. Kemudian kita lihat kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya. Makanya ada namanya surat Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Ya. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas ini isinya
lebih condong membenarkan ya daripada isi daripada Al-Qur'an. Di antaranya Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Ya, karena memang dalam ajaran Islam Yesus itu diangkat oleh Allah, diberikan kedudukan dan suatu saat di akhir zaman akan turun ke permukaan bumi kemudian memberikan petunjuk kepada umat ya. Yesus bukan anak Tuhan tetapi Rasul Allah. Ini telah dijelaskan dalam Injil Barnabas, Yesus ternyata bukan Tuhan tetapi Rasul Allah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak. Yang keempat adalah Al-Qur'an. Di antara ketiga sebelumnya kemudian diturunkan kitab terakhir Al-Qur'an sebagai pelengkap dan pembeda daripada kitab-kitab sebelumnya ya. Ini sudah dijelaskan juga dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Quran merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu adalah kumpulan wahyu Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Ya, karena firman-firman Allah atau wahyu Allah itu Muhammad terima dengan dua tempat atau dua lokasi, yaitu diturunkan di Mekah dan di Madinah dengan berbahasa Arab, mudah dipahami dan mudah dimengerti melalui perantaran malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya merupakan ibadah. Jadi Al-Quran ketika dibaca merupakan ibadah, berbeda dengan daripada kitab lainnya atau buku bacaan pada umumnya. Al-Quran ketika dibaca maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah menjelaskan, dan kami telah turunkan kepada Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan. Di antaranya itu adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi dalam Al-Quran itu telah dijelaskan juga bagaimana Al-Quran telah membenarkan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Memang ada, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian diturunkanlah kitab yang terakhir sebagai penyempurna daripada kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran disebutkan sebagai pembeda, Al-Furqan. Kemudian firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 3, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini sudah dijelaskan ya dalam Quran surah Al-Imran ayat 3. Bagaimana proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Ada beberapa proses. Yang pertama, kita lihat malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai manusia yang dicintai Allah atau kekasih Allah, dia memerintahkan malaikat untuk memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya Nabi Muhammad. Jadi sudah disatukan, tidak bisa terpisahkan, beda pada manusia pada umumnya ya. Yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad. Jadi malaikat itu ketika menyampaikan wahyu bisa juga berwujud seperti seorang laki-laki atau manusia yang membisikkan atau mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Ya, jadi seakan-akan seperti suara lonceng. Wahyu itu pertanda akan datang kepadanya melalui perantara malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam wujud yang asli. Ini ya. Kemudian manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara apa manfaatnya? Yang perlu kita pahami, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap, ya, tidak sekaligus. Manfaatnya yang pertama adalah satu, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang kedua, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi Al-Quran ini tidak sekaligus
Karena Al-Quran diturunkan itu kurang lebih 23 tahun dengan rincian 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dengan 2 periode atau 2 tempat, yaitu di Mekah dan di Madinah. Sejak beliau berumur 40 sampai 63 tahun. Jadi 23 tahun lamanya ya. Nah, diturunkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kemudian memudahkan untuk diingat dan dihafal. Ya. Kemudian di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi misalnya ada yang dipertanyakan umat pada saat itu, umat Nabi Muhammad, maka dijelaskan dalam Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yang pertama merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sumber hukum Islam yang pertama. Jadi Al-Quran adalah yang pertama, kemudian yang kedua adalah sunnah ya, sunnah Nabi. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai pedoman atau petunjuk hidup. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, rahmat karena Al-Quran ini sebagai pembawa kabar gembira, dan rahmat karena bagi siapa saja yang membacanya maka dia bernilai pahala di sisi Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Yang keempat, Al-Quran sebagai peringatan. Yang kelima, Al-Quran sebagai penerangan dan pembeda. Artinya makanya pembeda daripada kitab-kitab yang lain. Dan Al-Quran sebagai penerangan atau memberikan cahaya bagi pembacanya di alam kubur kelak nanti atau alam barzah nanti ya. Kemudian yang keenam, Al-Quran sebagai pelajaran. Jadi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Maka segala sumber ilmu bisa kita lihat dalam Al-Quran. Segala aspek kehidupan maka dijelaskan dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, maka insya Allah akan semakin bertambah ilmunya. Al-Quran sebagai sumber ilmu. Sudah. Al-Quran sebagai hukum. Ya, dalam Al-Quran fikih ya, atau tata cara ibadah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Maksudnya orang yang misalnya gelisah atau gundah atau dia merasa tidak enak, maka lebih baik kita baca Al-Quran, karena dengan begitu hati akan terasa lebih tenang. 10. Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira kepada atau bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah ya. Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Isi kandungan Al-Quran dari segi kuantitas, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat ya, di mana surat pertama surah Al-Fatihah dan terakhir adalah Quran surah An-Nas ya. Terdiri dari 6.236 ayat, kemudian 32.315 huruf, 77.439 kosakata. Nah, bayangkan kalau misalnya satu huruf pahalanya 10 dikalikan dengan ini 323.015 huruf. Kemudian dari segi kualitas ada akidah dan ada akhlak ya. Kemudian terbagi lagi ada ibadah, syariah dan muamalah. Muamalah ini diantaranya munakahat, faraid, jinayat, hudud, jual beli atau hubungan sosial, al-khilafah, makanan, penyembelihan, akdiyah, jihad dan dualiyah. Oke. Ini beberapa contoh tadi penjelasan ya, diantaranya akidah tentang kepercayaan, ibadah mengajarkan tentang cara beribadah kepada Allah, muamalah yaitu hubungan antara sesama manusia, akhlak yaitu mengajarkan tentang budi pekerti yang mulia, tarik menceritakan tentang sejarah umat-umat terdahulu, syariat mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh ya. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 22 hari. Ini sudah saya bahasakan tadi. Kemudian wahyu yang pertama diturunkan yaitu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ya. Seterusnya sampai seterusnya.
membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Kemudian bagian B, sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah, diantaranya mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan, jadi tidak ada lagi kitab setelahnya. Meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup seluruh umat manusia, jadi seluruh umat, bukan saja muslimnya tapi seluruh umat manusia menjalani hidup hanya untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fungsi beriman kepada kitab Allah diantaranya yang pertama adalah mempunyai iman yang kokoh dan tangguh, kemudian berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Jadi senantiasa kita diberikan hidayah atau petunjuk Allah, dan senantiasa lebih taat lagi beribadah kepada Allah dengan benar secara ikhlas, menumbuhkan sifat sabar, senantiasa bersyukur, dan jauh dari sifat sombong atau angkuh. Bersikap optimis, ya, selalu optimis, ingin maju, tidak boleh pesimis, ya, harus optimis dalam hidup ini. Hikmah beriman kepada kitab Allah ini tadi sudah saya jelaskan. Bukti kemujizatan Al-Quran sebagai kalam Allah. Jadi Al-Quran itu memiliki mukjizat, memiliki kelebihan, diantaranya struktur bahasanya sangat indah, sampai sekarang tidak ada yang mampu menandinginya. Jadi beda dengan buku lain, dia bahasanya indah, tertata rapi, tersusun rapi, tidak seorang pun yang bisa menandinginya, dan tidak akan pernah tertandingi oleh ide-ide atau gagasan manusia, dan tidak akan pernah kadaluarsa atau habis zamannya. Ini akan berlaku sampai dengan akhir zaman nanti, ya. Terdapat isyarat ilmiah terkandung dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Ayat-ayatnya menjelaskan masa-masa yang akan datang, yang berada di luar jangkauan akal manusia dan yang akan dialami manusia. Jadi Al-Quran itu tidak bisa tertandingi oleh ide manusia, karena dia sudah disusun sedemikian rupa oleh Allah dengan bahasa dan kalimat yang disempurnakan sehingga bisa menggambarkan kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Inilah mukjizat Al-Quran, ya. Ya, ini beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Oke, kita lanjut. Untuk hari ini diucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dengarkan melalui daripada video ini bisa dijadikan pembelajaran dan bermanfaat bagi diri pribadi dan orang lain. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di channel atau video berikutnya. Semoga mengapresiasi, melakukan pembetulan dan pembenaran sehingga untuk kedepannya jauh lebih disempurnakan lagi, ya. Jangan lupa like dan subscribe di kolom komen, dan komentar juga di kolom komentar yang disediakan. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.